Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Oke, untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang rumah tangga ya. Jadi karena kemarin ada salah satu pertanyaan di kolom komentar katanya, Bang, saya pengantin baru katanya. Hal-hal apa yang harus saya persiapkan dalam menghadapi atau membina rumah tangga katanya, atau tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi saya untuk kedepannya katanya biasanya. Jadi baik gitu. Jadi saya akan bercerita sedikit pengalaman lagi ya. Jadi pengalaman diri sendiri. Kenapa? Karena guru yang terbaik itu menurut saya kan pengalaman gitu. Dan ketika kalian menanya ke saya atau saran ke saya, karena saya tidak bisa bertanya ke siapapun, saya hanya berguru ke pengalaman, maka saya akan bercerita tentang pengalaman saya gitu. Jadi ketika Anda sebagai manusia, kita dituntut untuk mempunyai pasangan atau membina rumah tangga ya. Jadi karena hal itu yang akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contoh zina ya, perbuatan zina, perbuatan yang sangat dibenci sama semua agama gitu, atau perbuatan-perbuatan yang menurut saya itu sangat tercela banget gitu. Jadi daripada kalian berlama-lama pacaran itu akan dipengaruhi nanti oleh setan, lebih baik kata saya pacaran dalam pernikahan. Pacaran dalam pernikahan itu lebih asik, bro. Kita bisa lebih leluasa mau melakukan apapun karena sudah diikat sama satu buah pernikahan gitu. Dan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi gitu, masalah apa sih yang akan dihadapi kita, atau tantangan apa yang akan dihadapi kita ketika kita membina rumah tangga. Jadi menurut pengalaman saya dan yang saya alami itu, nanti ada tiga fase ya, tiga tantangan yang akan menguji kita biasanya. Satu, itu kepercayaan. Ketika lu sudah berumah tangga, lu harus bisa saling jaga kepercayaan gitu. Kalau lu masih egoisan segala macam ini itu, lu nggak bakalan bisa, bro. Jadi apa ya, intinya lu harus bisa jaga kepercayaan bini lu, dan bini lu pun harus bisa jaga kepercayaan lu gitu. Jadi apa ya, mungkin kita waktu masih muda masih say hey ke perempuan, masih mudah atau gimana. Nah untuk sekarang ketika lu sudah berkeluarga, lu mulai jaga perasaan pasangan lu gitu. Jadi lu juga harus merubah sikap-sikap lu gitu. Kenapa? Karena itu akan menumbuhkan trust nanti di pasangan lu, kepercayaan ya di pasangan lu gitu. Jadi mulai uh, walaupun kita punya teman dekat perempuan yang biasa segala macam kita cerita ke dia, tapi ketika kita sudah mulai berkeluarga atau kita membuka lembaran baru karena kita sudah menikah, mulai dikurangi itu. Agar apa? Agar menumbuhkan kepercayaan. Lu nggak mau kan ketika lu pergi kemana-mana atau kerja kemana, lu selalu dicurigai, pulang kerja ribut, padahal lu kerja kan, kerja yang sebenarnya kerja gitu, bukan dalam artian nyari perempuan lain, selingkuhan, enggak. Lu kerja. Kenapa bini lu bisa curiga ke lu? Karena dia belum punya kepercayaan ke lu gitu. Karena mungkin waktu pacaran bini lu tahu lu itu sering ngelirik cewek ini cewek itu, jadi wajar lu dicurigai. Nah yang pertama itu kepercayaan, bro. Jadi tantangan pertama yang lu hadapi nanti masalah kepercayaan. Nah itu yang pertama banget, yang gua alami ya. Yang kedua lu akan diuji dengan masalah ekonomi. Itu yang gua alami ya. Lu akan diuji dengan masalah ekonomi. Segimana lu cintanya sama pasangan, dan segimana pasangan lu cinta sama lu, ketika diguncang sama ekonomi, lu akan tahu nanti, lu akan ngerasain lah itu. Jadi gimana ya, pokoknya makanya sebelum nikah, gue pesen sama kalian semua, lu sebelum nikah
lu persiapin dulu pekerjaan, misalkan pekerjaan yang tetap lah, walaupun gajinya enggak gede, yang penting itu pekerjaan itu tetap dan cukup buat lu gitu. Jangan sampai ketika lu menikah lu masih nganggur belum bekerja. Itu ketika ujian ekonomi itu datang bro, itu sulit banget bro, swear gua nggak bohong itu. Jadi bahkan itu bisa sering selesai. Jadi bahkan apa ya, maksud gua ini loh, banyak orang yang menikah muda ternyata mereka belum punya persiapan, dan ketika dihantam sama problem ini ekonomi, mereka tidak bisa memecahkan, tidak bisa menemukan solusi, dan akhirnya cerai. Nah itu penting banget masalah ekonomi yang lu harus siapin. Kalau emang lu sekarang udah punya pekerjaan yang tetap, nah itu bagus menurut gua. Kalau emang lu udah punya penghasilan yang cukup buat mencukupi anak orang itu bro. Jadi anak orang digedein sama ibu bapaknya, tiba-tiba kita ambil, kita harus menggantikan posisinya, posisi ibu bapaknya. Kita harus cukupin dia minimal makannya lah. Makanya jangan sampai beras nggak ada, nasi nggak, itu ribet banget itu bro. Itu yang kedua, masalah ekonomi. Yang ketiga itu ini loh, jadi fase di mana bakal ada nanti biasanya saudara-saudara yang ngerecokin. Misalkan contoh bini lu misalkan punya adik atau punya saudara atau punya keluarga yang selalu ikut campur ke dalam keluarga lu, dan misalkan dari lu juga misalkan punya adik, punya keluarga selalu ikut campur ke dalam rumah tangga lu, itu juga bakal runyem bro. Jadi misalkan contoh banyak permintaan minta tolong dari keluarga ini, minta tolong dari keluarga lu, itu pun nanti akan jadi problem. Lu harus bisa benar-benar diskusiin itu dengan pasangan lu dengan kepala dingin, dan kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Dan untuk bisa melakukan itu, yang pertama tadi gue bilang, lu tumbuhkan dulu kepercayaan. Yang kedua, lu bisa mencukupi secara ekonomi. Yang ketiga, baru lu bisa, walaupun ada keluarga yang minta tolong dari keluarga ini, istri atau dari keluarga lu, ketika diskusi sama istri itu akan enak gitu, ketika hal yang kesatu keduanya lu bisa penuhi itu gitu. Itu tiga tantangan itu yang akan lu temui nanti ketika emang lu ngejalanin baru menikah ya, baru banget menikah dan menjalankan kehidupan baru rumah tangga gitu. Mudah-mudahan tiga gambaran atau tiga pesan ini menambah wawasan dan sedikit enggaknya membuat pola pikir kita agar lebih terbuka ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.